A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Sama-sama kita hormati Ketua Pengurus Masjid Izzatul Islam Bapak Yusrizal beserta para jajaran pengurus. Mudah-mudahan mereka diistiqomahkan oleh Allah untuk berjuang di jalur dakwah menjadi pengurus masjid. Hadirin para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita sama-sama dapat berkumpul kembali untuk sama-sama hadir di majelis ilmu kajian yang insyaallah akan kita lanjutkan untuk membahas tentang ibadah yang sangat penting, yaitu ibadah tentang salat. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan, kita kirimkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Bapak Ibu, hari ini kita masuk di Rabiul Akhir ya. Kemarin Rabiul Awal. Setiap Rabiul Awal hampir setiap masjid-masjid, bukan hanya masjid, sekolah-sekolah, bukan hanya sekolah-sekolah, perkantoran-perkantoran, bukan hanya perkantoran-perkantoran, perumahan-perumahan, itu mengadakan yang namanya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka merayakan Maulid? Mayoritas menjawab, ini bukti cinta kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ustaz. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan jadikan momen Maulid itu hanya dijadikan cinta kita, tapi cintanya cuma satu malam. Kalau cinta satu malam itu namanya lagu dangdut. Bapak Ibu lebih hafal daripada saya. Maulid, kumpul di masjid dari ba'da Isya sampai jam 10, jam 11. Besok subuhnya KO. Besoknya sudah tak cinta Nabi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara salah satu bukti cinta kepada Nabi yang dianjurkan adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu boleh ngaku tak sempat sholat sunnah, boleh. Ustaz, aku tak sempat sholat sunnah karena saya sibuk, boleh. Bapak Ibu bisa ngaku sehari tak mengaji Al-Quran karena kebetulan Bapak Ibu ngajinya belum lancar, boleh. Tapi bagaimana dengan bersolawat? Amalan yang sangat mudah, bisa dikerjakan kapan saja. Kalau sholat ada waktu-waktunya, betul tak Bapak Ibu? Di waktu yang dilarang haram sholat. Tapi kalau sholawat bisa dikerjakan kapan saja. Bangun tidur sempat sholawat, setelah sholat subuh sempat sholawat. Dan afdal diucapkan sholawat itu, Bapak Ibu jangan lupa, di antara amalan sunnah yang bisa dikerjakan pada saat datang hari Jumat adalah bersolawat. Ada hadisnya itu. Ya, fa inna salatakum ma'rudatun alayya, kata Nabi, ucapkanlah sholawat apabila datang sholawat, fa aktsiru alayya minas shalah, perbanyaklah sholawat kepadaku, fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena sholawat-sholawat kalian akan ditunjukkan, akan dipamerkan kepadaku. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan saya, jangan sehari pun lidah kita kering dari namanya bersolawat. Bapak Ibu, kalau kita amalkan diri kita dewek, entah amalan sholat, entah amalan puasa, entah amalan sedekah, Bapak Ibu, amalan kita ini kalau dipreteli, kalau kata orang Jawa dipreteli, itu sebenarnya amalan kita itu banyak rusaknya. Betul nggak Bapak Ibu? Sholat subuh kita barusan, yakin Bapak Ibu dapat pahala dari sholat subuh kita? Belum tentu.
Karena syarat untuk mendapatkan pahala itu ada syarat-syaratnya. Ibadah menuai pahala ada syarat-syaratnya. Yakinkah seluruh syarat itu kita penuhi? Maka dibanding mengandalkan hanya amalan kita yang tidak seberapa, lebih baik kita mengandalkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sholawat, Bapak Ibu sholawat. Beli alat zikir dari yang murah sampai yang mahal ada. Kalau tidak mampu beli yang mahal, maka beli yang murah saja. Jadilah beli alat zikir yang seperti ini berapa sih? Paling 10.000, 5.000, 10.000. Ya betul lah. Masih lebih mahal baju yang kita kenakan, masih lebih mahal mukena yang ibu pakai, masih lebih mahal skincare ibu punya di rumah. Betul lah. Oh, skincare ibu ini mahal-mahal, cantik-cantik di belakang nih. Aduh facial washnya, aduh ini. Masa beli alat zikir tidak sanggup. Mudah-mudahan kalau alat zikir selalu kita bawa itu bukan dalam niat ria, tapi dalam mengingatkan hati. Oh ini loh ada beban. Kita dalam sehari harus berzikir, dan diantara zikir yang dianjurkan adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam yang sering kita kirimkan itu kelak diganti beliau dengan syafaatnya bagi kita di hari akhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah subuh yang mulia, sebelum kita mulai kajian, saya ingin memohon keikhlasan kepada Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama kirim suratul Fatihah untuk orang tua kami, ayahanda kami, Ustadz Solehin Hasibuan yang masih dirawat di rumah sakit sampai dengan hari ini belum keluar dari ruang ICU pasca operasi. Beliau alhamdulillah kemarin dioperasi hari apa ya? Agak lupa ya, hari apa itu? Saya agak lupa hari apa beliau dioperasi. Beliau dioperasi, kepalanya dioperasi Bapak Ibu. Jadi apa namanya, sudah dirawat inap kurang lebih sekitar 5 harian ya, belum juga sembuh. Akhirnya dokter menyarankan operasi. Apa yang dioperasi Ustaz? Yang dioperasi kepalanya. Jadi kondisi orang bodoh kayak saya yang tidak ngerti medis, terakhir kali disampaikan oleh dokter, dan saya terakhir kali melihat beliau saat keluar dari ruang operasi, kata dokter ada bagian kepala yang dilepas. Ada bagian kepala yang dilepas yang saya tidak tahu bagian mana. Karena saat keluar dari ruang operasi, beliau kepalanya sudah ditutup oleh perban dan ditulisi ini full perban. Ditulisi di perbannya itu jangan disentuh. Saya nggak tahu bagian mana yang dilepas, dan bagian yang dilepas itu menginap di rumah sakit. Jadi kami keluarganya disuruh ingat ini bagian kepala dari bapak disimpan di ruangan ini, karena di ruangan rumah sakit umum kalau Bapak Ibu sudah ke sana kan luas kan, ada ruang operasi A, B, C, betul lah. Jadi disimpannya di sini. Jadi jangan lupa 2 bulan sampai 3 bulan lagi saat proses pemulihan beliau, baru alat bagian tubuh yang dilepas ini kita operasi lagi, kita pasang kembali. Jadi Bapak Ibu dari Allah, sampai saat ini terakhir kami ke rumah sakit kemarin, beliau sudah sadar, cuman belum sepenuhnya sadar ya, masih setengah sadar setengah ini. Maka dari itu belum diizinkan untuk pindah dari ruang ICU ke kamar rawat inap. Jadi saya bermohon kepada Bapak Ibu sekalian, mohon keikhlasannya, kita bermohon, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ayahanda kami Ustaz Solehin Hasibuan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipulihkan dari rasa sakitnya, dan rasa sakitnya bisa menjadi penghapus dosanya. Juga untuk keluarga Bapak Ibu sekalian yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan Allah ganti rasa sakitnya dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh dicatat ini. Ada hadis Nabi yang menyampaikan apabila ada seorang muslim mendoakan saudara muslim lainnya, maka ada suara malaikat yang tidak dapat kita dengar. Maka malaikat akan menjawab dengan kata walaka bimisl.
Apa arti walaka bimithal? Kamu akan mendapatkan kebaikan yang sama sebagaimana engkau mendoakan saudaramu. Maka Bapak Ibu, saya tidak bisa balas dengan uang, saya tidak bisa balas dengan makanan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala balas kebaikan Bapak Ibu yang telah ikhlas mendoakan orang tua kami, diganti yang masih ada orang tuanya, mudah-mudahan orang tuanya disehatkan oleh Allah. Yang orang tuanya sudah ada, mudah-mudahan keluarganya yang lain yang disehatkan, dan mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mohon maaf suara saya agak seksi sedikit karena serak, karena beberapa hari yang lalu kita nonton Indonesia ya. 1000 loh dicurangi wasit katanya. Nah, jadi suara kajian ini mohon maaf Pak Yus habis. Kita mulai kajian kita dengan bersama mengucap lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul kita kajian, jangan lupa Bapak Ibu, sudahkah salat membuatku taat? Apa? Sudahkah salat membuatku taat? Sudah belum Bapak Ibu? Sudah. Salat kita membuat kita taat sudah. Jauh kita dari ngomongin orang, sudah. Jauh kita dari bermalas-malasan ibadah, sudah. Jauh kita dari hal-hal yang buruk, sudah. Kalau kita masih belum jauh dari itu, yakinlah kita belum sholat sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Bapak Ibu yang bawa catatan boleh dicatat. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Hafal galau ayatnya. Sesungguhnya salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang yang mengaku dirinya benar-benar melakukan salat, pasti hukumnya pasti terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya, ratusan kali kita salat, ribuan kali kita salat, salat manakah yang sudah menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar? Kalau sampai hari ini puluhan tahun, belasan tahun kita salat masih belum menghindarkan kita dari perbuatan yang buruk, maka yakinlah ada yang salah dalam salat kita. Yang salah bukan ayatnya, yang salah bukan firman Allah. Allah tidak pernah berbohong. Allah tidak punya sifat bohong. Maka sebenarnya kalau kita fair, kalau kita jujur, bisa jadi ada yang salah dalam sholat kita. Entah rukun sholatnya benar, entah syarat sholatnya sudah dikerjakan, tapi salah niat kita mengerjakan, atau niat kita sudah benar mengerjakannya, tapi syarat rukunnya kita belum tahu, maka bisa jadi ada yang rusak dalam sholat kita. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Al-Maun yang kita baca saat rakaat pertama tadi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil Bapak Ibu hafal semuanya ya? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala ya'uddu ala ta'amil miskin. Terus fawailul lil musallin. Apa artinya Ustaz fawailul lil musallin? Celaka orang-orang yang sholat. Bapak Ibu, kurang keras apa ayat itu? Celakalah orang-orang yang sholat. Bapak Ibu yang sudah mengaku sholat 5 waktunya tidak pernah putus. Bapak-bapak yang mengaku sholat 5 waktunya tidak sholat di masjid. Jangan mengaku, jangan santai-santai bahwasanya kita lepas dari ancaman Allah. Dalam Quran surat Al-Maun, Allah mengecam Bu, Bapak, mengecam bukan orang-orang yang tidak sholat yang dikecam, enggak. Yang dikecam siapa? Orang-orang yang sholat. Siapa orang yang Allah kecam dalam sholatnya? Dilanjutkan ayat setelahnya, alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai bukan di dalam sholatnya. Karena Bu, perhatikan sini, ada spidol Pak. Ada. Masih baru ini. Sudah deh.
Perhatikan ayatnya Bapak Ibu, ditulis alladzina hum an salatihim sahun. Bisa baca tanpa harokat Bu, Bapak? Saya tulis harokatnya. Alladzina hum an salatihim sahun. Perhatikan Bapak Ibu, Allah mengecam dalam Quran surat Al-Maun orang-orang yang sholat. Tetapi beruntunglah kita yang dikecam Allah dalam sholatnya itu menggunakan kata an. Bahaya kita Bapak Ibu kalau yang dikecam adalah menggunakan kata fi. Apa perbedaannya Ustaz? Kalau fi itu artinya di dalam. Seandainya kalimatnya menggunakan fi, alladzina hum fi salatihim sahun, maka orang-orang yang lupa ayatnya dalam salat, orang-orang yang lupa jumlah rakaat dalam salat, ya, itu kena kecaman Bapak Ibu. Tapi beruntunglah kalimatnya bukan alladzina hum fi salatihim sahun. Bapak Ibu ada enggak yang salat di sini enggak pernah lupa jumlah rakaat? Ada? Pasti pernah kan? Lupa jumlah rakaatnya pernah kan? Lupa ayatnya pernah kan? Bersyukur Bapak Ibu, yang dikecam bukan itu. Yang dikecam adalah an salatihim sahun. Kalau an ini artinya apa Bapak Ibu? Artinya adalah tentang orang-orang yang lalai tentang sholatnya. Maksudnya gimana Ustaz yang lalai tentang sholatnya? Dia sholat, tapi mohon maaf, yang gerak cuman badannya. Yang gerak cuman tangannya, yang gerak rukuk sujud cuman badannya saja, tapi dia tidak ngerti untuk apa dia sholat. Paham tidak sampai sini Bapak Ibu? Maka hati-hati Bapak Ibu, kalau kita masih mengerjakan demikian, maka ayat yang pertama tadi Al-Ankabut ayat 45 kita tidak akan dapat. Kenapa? Karena kita masih lalai tentang sholatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai Bapak Ibu kita hanya mengerjakan gerak-gerik bangun subuh. Bangun subuh ini sulit. Bangun subuh ini paling sulit Bapak Ibu. Maka dari itu salat fardu subuh itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan paling tinggi dalam derajat salat itu. Jadi kalau di grade, kalau diperingkatin, salat yang paling tinggi peringkat 1 adalah salat subuh. Tidak bisa mengerjakan orang salat subuh mengerjakan dengan baik, dengan sempurna, ya, kecuali dia bukan orang munafik. Kalau masih munafik, tidak mungkin dia berangkat subuh pasti salat subuhnya ada cacatnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui majelis yang mulia ini, insya Allah panjang umur, sehat badan, kita akan membahas, mempreteli apa yang salah dari salat kita yang sudah kita kerjakan bertahun-tahun. Jembatan antara kesalahan itu adalah belajar Bapak Ibu. Kaget amalan yang pertama kali dihisab dari kita adalah salat. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdil muslim yaumal qiyamati minhu as-shalah. Sesungguhnya amalan yang pertama dihisab dari kita adalah salat. Kaget dihisablah kita. Kemudian dipretelilah salat kita. Nah, salat kamu banyak tak benernya ini. Salat kamu banyak cacatnya ini. Kita bisa tidak diazab Bapak Ibu kalau kita belajar tentang salat. Ngerti Bapak Ibu? Kalau kita sudah tahu salah tapi tidak belajar untuk memperbaiki salat. Tapi Bapak Ibu, seandainya salat kita masih ada salah-salah, ada kurang sempurnanya, kaget kita mati, ya, di akhirat dipreteli, di akhirat kita dihakimi oleh malaikat, dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat yang kamu banggakan ini banyak rusaknya. Salat yang kamu banggakan ini banyak cacatnya. Ya Allah, tapi aku belajar saat di dunia ya Allah. Maka apa kata Allah? Ya sudah, karena kamu sudah berusaha belajar, minimal setiap Ahad subuh pada pekan kedua setiap bulannya, maka Allah ampuni dari dosa-dosa itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jembatan ini catat nih, jembatan antara ampunan dan dosa, ya, itu adalah belajar.
Bapak Ibu boleh ngaku, Ustadz, aku sampai saat ini ngaji aku masih belepotan Ustadz. Tajwidnya masih belum benar Ustadz. Apa hukum membaca Al-Quran dengan tajwid? Apa? Hukum baca Al-Quran dengan tajwid apa hukumnya? Hukumnya wajib. Apa arti wajib? Dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Tuh Bapak Ibu, kalau ngaji Al-Quran tajwidnya masih belum benar, apa yang terjadi? Justru dapat dosa. Maka jembatan agar tidak mendapatkan dosa itu apa caranya? Dengan belajar. Kalau Bapak Ibu tidak bisa ngaji, diam baik, itu yang tidak ada jembatan. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, orang-orang berkata, belajarlah menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Ya, utlubul ilma walau bisin, belajarlah sampai ke negeri Cina. Ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, belajarlah dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya belajar itu sampai mati, bukan TK, SD, SMP, SMA, kuliah beres. Tapi Bapak Ibu, selama kita masih hidup usahakan belajar. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, kita akan belajar ya dari rukun yang paling pertama niat sampai dengan rukun salam yang paling terakhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan kita pahala salat selama kita niat belajar dengan baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, guru kami pernah menyampaikan uraiannya tentang salat. Tapi sebelum beliau menjelaskan tentang salat, beliau mengaitkan dengan dua hal. Yang pertama, beliau kaitkan dengan mati, beliau kaitkan dengan dunia. Apa itu mati, Ustaz? Kenapa dikaitkan dengan mati? Mati itu sesuatu yang pasti, tetapi orang-orang anggap tidak pasti. Bapak Ibu, kalau nggak ada waktu kosong, main ke kuburan, main ke rumah sakit. Saya selama hampir 2 minggu ada di rumah sakit, terutama akhir-akhir ini ada di IGD. Bapak Ibu, setiap dalam sehari itu mungkin bisa puluhan orang masuk IGD, Pak Yus. Ada yang habis dibacok, ada yang habis dibegal, ada orang yang cuma sesak napas, ada orang ini sakit galau, kondisinya kritis kalau di IGD itu Bapak Ibu. Dalam waktu kurang lebih 3 jaman di satu ruangan Ustadz Solihin tempat dirawat di ruang khusus stroke itu sudah ada 2 orang meninggal. Artinya apa? Setiap hari pasti ada orang yang meninggal. Tapi kita menganggap kita ini bakal hidup selamanya. Betul tak? Oh, selama masih hidup puas-puasinlah maksiat, puas-puasinlah hidup yang enak-enak, jauh dari ibadah. Betul? Dikaitkan juga dengan dunia. Dunia ini akan hancur. Pilihannya cuma 2. Kalau tidak dunia yang hancur lebih dahulu, ya kita yang hancur lebih dahulu. Begitu juga dengan sholat. Orang beranggapan tidak usahlah belajar tentang sholat. Kami ini sudah belajar dari kecil, belajar dengan guru ngaji, belajar dengan ini. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, sudah benarkah yang kita ketahui tentang sholat? Sudah benar? Bahkan kalau kita periksa, berapa banyak orang yang sholat tetapi masih belum benar sholatnya. Betul tidak Bapak Ibu? Betul ya? Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita ini terbiasa dari kecil diajarkan cuman gerak-geriknya baik. Betul ya? Diajarkan, oh niat, gimana niat sholat? Usolli fardhos subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Habis itu baca apa namanya? Suratul doa iftitah. Ada yang Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, betul ya? Ada yang berdoa Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Enggak usah bertuan. Apa namanya? Doa iftitah itu banyak modelnya. Dalam kitab Ustadz Somad itu kurang lebih kalau tidak salah ada sekitar 7 bentuk bacaan iftitah. Jadi tidak ada yang salah, semuanya benar. Maka kali kita bahas apa macam doa iftitah, bagaimana takbir, bagaimana ini, ya. Mudah-mudahan kita saling memperbaiki sholat kita Bapak Ibu. Perbaiki sholat maka insya Allah Allah perbaiki hidupmu. Nah ini catat ini. Perbaiki sholat maka insya Allah Allah akan perbaiki hidupmu. Bukan hanya hidup kita, tapi mati kita juga akan diperbaiki.
Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diistiqomahkan untuk berada di majelis ilmu, terkhusus majelis ilmu yang membahas tentang salat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama saya ingin ingatkan, bagaimana salat dalam Al-Qur'an itu? Silakan dicatat, Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa dan tidaklah aku menciptakan segolongan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Bu, Bapak, kalau Bapak Ibu pernah bertanya, untuk apa saya diciptakan? Untuk apa saya dilahirkan di muka bumi ini? Jawabannya hanya satu, Bapak Ibu. Tidak katik jawaban yang lain. Jawaban cuma satu, hanya untuk beribadah. Ibadah, coba sebutkan, ada berapa macam ibadah? Ayo kita sebut bareng-bareng. Sebutkan macam-macam contoh ibadah. Yang pertama apa? Salat. Yang kedua apa lagi? Zakat. Yang selanjutnya apa lagi? Hah? Puasa. Terus sedekah. Kita tulis Bapak Ibu macam-macam ibadah. Salat, terus puasa, terus zakat, terus haji, ya kan? Baca Quran. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita ambil contoh ini. Bapak Ibu perhatikan sini. Kita tidak dilahirkan kecuali hanya untuk beribadah. Dan puncak dari seluruh ibadah adalah salat. Salat mengandung unsur puasa tak? Mengandung. Maka saat sholat kita diharamkan makan dan minum. Ada Bapak Ibu makan atau minum sebelum sholat, kemudian nyelip. Ini ya, benar ya. Makan apa pempek, makan apa makan nasi. Mohon maaf, biasanya terjadi saat buka puasa, saat puasa Ramadan ya. Berangkat sholat isya, berangkat tarawih, biasanya masih ada yang nyelip sini. Bapak Ibu ambil kayak gini pakai lidah. Saat sholat Allahu Akbar, ada yang nyelip ini nasi, ada yang nyelip ini ayam, kemudian ditelan, batal puasa. Jelas tak? Apalagi sholat tapi sambil makan, ya itu tambah batal lagi. Nyelip di gigi biar dimakan, batal. Apalagi serius makan, betul. Sholat mengandung unsur puasa tak? Sholat mengandung unsur zakat tak? Zakat itu Bapak Ibu ibadah yang mengorbankan sifat-sifat duniawi. Ada zakat fitrah. Kita makan apa? Makan beras. Bapak bayi makan beras, aku makan nasi. Tapi nasi itu dari beras. Ya. Maka kita korbankan makanan yang kita makan sehari-hari, kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Ada namanya zakat mal, ya, zakat mal. Orang-orang yang punya harta sudah sampai nisabnya, yang dia cintai hartanya itu, dia hitung, dia jago, ya. Bahkan kalau ada brankas besar, ditutuplah, dimasukkanlah harta itu ke dalam brankas, ya. Saya pernah Bapak Ibu hataman di rumah. Kalau Bapak Ibu tahu di Depok itu ada masjid namanya Masjid Kubah Emas, betul tak? Tahu ya? Tahu ya? Masjid yang kubahnya emasnya maksudnya itu bukan catnya warna emas, memang dia emas. Orangnya kaya luar biasa. Kata kawan saya yang sempat kebagian hataman di brankasnya itu, katanya Bapak Ibu, brankasnya itu besarnya. Kemudian orangnya mati. Selama 2 bulan dia sini ditahlili, ya, di ngajiin, tidak berhenti selama 2 bulan. Jadi dibuat piket Bapak Ibu, dibuat piket. Ya, jadi selama 24 jam dalam sehari dibagi piket 2 jam 2 jam. Jadi dalam sehari itu ada 12 orang yang mengaji di rumahnya untuk mendoakan beliau. Berangkasnya besar, hartanya banyak, tapi tidak dibawa mati. Maka melalui zakat kita sadar betul bahwasannya harta yang sebenar-benarnya adalah harta yang dibawa mati. Maka Bapak Ibu kita galak buat standar kaya dewek.
Padahal menurut Nabi standar kaya itu cuma 3. Dicatat Bapak Ibu. Standar kaya menurut Nabi cuma 3. Apa itu? Yang pertama, kalau bangun dalam keadaan aman, bangun tidak terancam. Lain dengan saudara-saudara kita di Palestina. Jangankan bangun, nak tidur baik takut. Sampai hari ini sudah genap kalau tidak salah 1 tahun penjajahan Palestina belum juga selesai. Palestina itu Bapak Ibu kecil, negaranya tidak punya persenjataan yang bagus, tapi anehnya diserang oleh Israel. Tidak cukup Israel, dibantu oleh Amerika. Sampai hari ini belum sukses mereka mengalahkan Palestina. Itu tidak mungkin terjadi kecuali itu atas bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama apa? Bangun tidur dalam keadaan aman. Kemudian bangun tidur dalam sehari sehat badannya. Itu yang hari ini sehat. Berarti bangun tidur aman. Bangun tidur kemudian menjalani kehidupan dalam sehari-hari itu dalam keadaan sehat. Yang ketiga, punya makanan yang dimakan dalam sehari. Ada makanan di rumah Bapak Ibu. Kalau ada makanan, ada duit untuk beli makanan dalam sehari. Ada yang makan 3 kali sehari, ada yang makan 4 kali sehari, ada yang makan 5 kali sehari, ada yang makan 5 kali sehari. Ya makan wajibnya 3, tapi makan pempeknya, makan tekwannya, nyemilnya berapa kali? Ada Bapak Ibu persediaan di rumah. Maka kalau ada 3-tiganya pada diri kita Bapak Ibu, itu kata Nabi kita adalah orang yang kaya. Maka Bapak Ibu kalau kita pening masalah duit, masalah ini, berarti kita yang buat diri kita maka kita sadar Bapak Ibu melalui zakat. Harta yang sebenar-benarnya milik kita bukan motor yang di rumah, bukan mobil yang ada di rumah, bukan makanan yang kita makan, tetapi sebenar-benarnya harta adalah yang kita sedekahkan. Itulah zakat. Zakat itu terambil dari kata zakah yang artinya suci. Maka kita sucikan harta kita. Kita bersihkan harta kita karena semua harta milik kita bukanlah milik kita, tetapi ada bagian dari milik orang lain. Kita korbankan pengorbanan duniawi, ya. Maka saat sholat kita korbankan hal yang bersifat dunia. Betul tak? Kita tinggalkan motor kita. Ada yang sholat bawa motor. Ada. Atau sambil diparkir sholat ya. Bisa. Wah, tadi aku parkir di depan masjid, hilang ini. Ada yang sholat sambil nyupir mobil, ada. Seluruh yang sifatnya dunia tinggal. Sendal tinggal. Motor tinggal. Mobil tinggal, anak tinggal, rumah tinggal, istri tinggal, semuanya ditinggal. Ada tidak nilai zakat saat sholat? Ada tidak Bapak Ibu nilai zakat saat sholat? Maka saat berangkat sholat Bapak Ibu, apa yang terjadi di rumah, apa yang terjadi di motor kita, maka kalau Bapak Ibu sudah berangkat ke masjid, tawakal ala Allah. Maka di antara doa meninggalkan rumah adalah Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu. Ya Allah, aku tawakal. Maksud tawakal itu apa? Tawakal terambil dari kata wakil. Sesuatu yang sudah diwakilkan itu layaknya tidak usah dipikir. Ya, kalau sudah naruh motor depan masjid, Bismillahirrahmanirrahim. Aku tawakal, aku titipkan hartaku ini ya Allah kepadamu ya Allah. Kalau orang sudah tawakal keluar dari masjid hilang, ya sudah. Ini berarti Allah titipkan motor kepada saya, batasnya cuma saat itu, Kita merasa, oh itu motor kita. Motor kita bukan itu. Itu motor hanya dititipkan kepada kita. Tapi bukan berarti juga Bapak Ibu parkir motor di tengah jalan, kuncinya ditaruh di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dikunci ganda dulu, dicakramnya. Kalau sudah semua dilakukan masih juga hilang, itu berarti Allah cuma selesai titipkan harta itu kepada kita pada saat itu. Selain itu ya sudah, berarti insya Allah Allah ganti dengan yang lain. Ada nilai zakat. Saat sholat tidak bisa bawa motor, saat sholat tidak bisa bawa rumah. Iyalah, jangan bawa rumah. Kita tinggalkan semuanya. Sholat ada unsur haji, Bapak Ibu. Ada unsur haji. Ada unsur haji. Maka saat sholat kita diminta untuk mengarah ke arah yang
satu, yaitu menghadap ke arah Ka'bah. Kalau di Indonesia arah Ka'bah itu kurang lebih berada di arah barat, ya, ke arah barat. Maka dulu saat kecil kita sholat menghadap kemana? Menghadap ke arah barat, bukan menghadap ke arah barat. Karena kebetulan posisi Ka'bah itu berada kurang lebih arah barat, ya, agak ke atas sedikit. Makanya kita menghadap ke arah barat. Lain dengan orang-orang yang berada di Maroko. Nama lain dari Maroko itu Maghrib. Maghrib itu artinya barat. Kalau orangnya ada di barat, berarti sholatnya menghadap ke arah timur. Jelas ya Bapak Ibu? Semua, mau kamu ada di Palembang, ada di Surabaya, ada di Eropa, ada di Afrika, semuanya wajib sholat mengarah ke arah yang satu. Ada unsur haji di sini. Dalam sholat mengandung unsur Al-Qur'annya. Maka saat sholat kita diminta untuk membaca sebagian ayat Al-Qur'an. Saat sholat kita kerjakan puasa. Saat sholat kita kerjakan zakat. Saat sholat kita kerjakan haji. Saat sholat kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Maka dari itu sholat adalah puncak penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat puasa Bapak Ibu masih bisa nyanyi? Masih bisa nyanyi? Saat sholat bisa nyanyi? Ya. Saat haji masih bisa nyanyi? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik masih bisa. Saat sholat bisa nyanyi? Kalau ada malaikat di situ dihempasnya gitu. Jelas ya? Baca Quran di tengah-tengah di tengah-tengah baca Al-Quran ada telepon dari mama, bisa kita angkat telepon. Tapi saat sholat bisa? Ada sholat, ada hati, diangkat. Halo, Assalamualaikum, ini. Sampai rakaat 2, kita lanjut rakaat 2 bisa? Tak bisa. Ngulang dari rakaat 1. Maka sholat ini adalah puncak penghambaan seorang hamba kepada Allah. Maka Bapak Ibu jangan main-main saat sholat. Allah saat perintahkan seorang hamba untuk puasa, turun ayat selesai. Allah saat perintahkan seorang hamba untuk zakat, turun ayat selesai. Saat Allah perintahkan seorang hamba untuk melaksanakan haji, turun ayat selesai. Saat Allah perintahkan seorang hamba untuk ngaji, turun ayat selesai. Sholat ini berbeda Bapak Ibu. Allah undang manusia yang paling mulia yang pernah terlahir di muka bumi ini, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk melakukan perjalanan secara horizontal. Horizontal itu artinya datar gini, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian secara vertikal naik ke Sidratul Muntaha untuk bertemu langsung menghadap zat yang paling mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, untuk datang menjemput perintah sholat. Bisa enggak sebenarnya Allah cuma turunkan ayat perintahkan sholat? Bisa, tapi Allah tidak mau. Allah buat skenario, Allah buat kisah demikian. Ini menandakan bahwasanya sholat itu amat sangat penting Bapak Ibu. Allah buat perjalanan, diundangnya Nabi Muhammad itu melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj, naik langsung Bapak Ibu, naik langsung jemput perintah sholat. Padahal Allah biasanya cuma sampaikan ayat selesai. Oi Nabi Muhammad, perintahkan hambamu untuk berhaji, turun ayat, ya sudah berhaji. Perintahkan untuk puasa, turun ayat, ya sudah puasa. Tapi saat sholat Allah tidak buat demikian. Allah buat skenario perjalanan. Ini menandakan saking pentingnya sholat. Maka dari itu Bapak Ibu, seumur hidup kita, hidup sholat itu sebenarnya tidak lama. Sholat itu sampai kapan? Sholat sampai mati. Kalau sudah mati tidak usah sholat. Ngeri Bapak Ibu, kalau tiba-tiba orang masuk keranda tiba-tiba sholat, ngeri. Yang ada disolatin lagi tuh. Maka Bapak Ibu, sholat ini tidak lama. Selama umur masih ada, selama nafas masih kita bisa bernafas, usahakan jangan pernah meninggalkan sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu, kembali ke ayat yang tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan segolongan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Puncak dari ibadah adalah
sholat. Maka bisa ditafsirkan ayat tadi. Seandainya kita korelasikan dengan sholat, maka terjemahannya tidak diciptakan segolongan jin dan manusia kecuali hanya untuk sholat. Jadi hidup, rumusnya nih ya, hidup adalah ibadah. Ibadah puncaknya adalah berarti hidup kita hanya untuk hidup. Pertanyaannya Bapak Ibu, hidup dalam sehari berapa jam? 24 jam. Hidup dalam sehari 24 jam. Sholat dalam sehari, sholat fardunya baik, kira-kira menghabiskan waktu berapa jam? Sholat subuh, tidak termasuk zikirnya tadi ya. Sholat subuhnya saja, kira-kira tadi menghabiskan berapa menit? 5 menit. Anggaplah sebagus-bagus, sehusu-husu orang sholat, katakan dalam satu sholat, entah subuh, zuhur, asar, maghrib dan lain sebagainya, itu kita menghabiskan waktu 10 menit. Anggaplah 10 menit. 10 menit kali 5 berapa? 50 menit. Kita genapkan jadi 60 menit, jadi sejam. Perhatikan sini Bapak Ibu. Dalam waktu 24 jam yang Allah kasih, kita ini cuma sholat dalam waktu kalau kita galak ngeluh, misalkan imam bacaan panjang, yang imam hari ini siapa? Ustadz ini, aduh. Biasanya terawih. Kalau terawih itu ada jadwalnya, diumumkan imam terawih hari ini Ustadz A. Iya Ustadz ini. Pindah sholat Masjid Sofia imam Masjid Sofia lemak cepet. Nah, pindah ke situ. Betul tak? Kita harus fair Bapak Ibu. Perhatikan sini. 24 jam waktu yang dikasih Allah, kita cuma sholat maksimal 1 jam dalam sehari. Masih mau cepat-cepat sholatnya. Amin. Salah selesai sholat. Kalau dipikir-pikir cuma 1 jam Bapak Ibu. Ya. Balik ke pertanyaan yang tadi. Perhatikan sini Bapak Ibu. Hidup 24 jam. Hidup untuk ibadah, hidup untuk sholat. Maka Bapak Ibu, terjemahan yang paling benar, sholat itu berapa waktu dalam sehari? Sholat berapa waktu dalam sehari? 5 waktu. Salah. Sholat itu 24 jam. Sholat itu 24. Ibu-ibu yang pengen kurus, bisa enggak diet cuma 1 jam dalam sehari? Misalkan 1 jamnya diet, tidak makan, menjaga makanan, olahraga, tapi cuma sejam. 23 jamnya pempek maka masuk, tekwan masuk, pizza masuk, makan banyak, tidak olahraga, habis makan langsung tidur. Kira-kira berhasil enggak dietnya? Seorang atlet sepak bola, badminton, bisa enggak latihan serius cuma 1 jam? Sisanya enggak latihan, malas-malasan dia main game. Bisa dia disebut atlet? Tidak bisa. Maka dari itu juga, kalau Bapak Ibu pengen bagus sholatnya, enggak bisa kita cuma sholat 1 jam. Enggak bisa kita sholat cuma 1 jam. Saat 1 jam ini khusyuk sholat, Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, sampai nangis. Tapi assalamualaikum warahmatullah. Yang ibu-ibu kumpul, tahu tak kau ada cerita ini? Iya. Langsung seketika itu juga rusak sholat. Paham sampai ini Bapak Ibu? Jadi kalau ditanya sholat itu berapa waktu, maka Bapak Ibu yang sudah tahu ilmunya, maka akan menjawab sholat itu 24. Jadi saat makan, bawa nilai sholat. Bagaimana nilai sholat dalam makan? Dia makan tidak dengan tangan kiri, dia makan dengan tangan kanan. Makanan yang ia masukkan ke mulut dan perutnya dia pilih, itu diyakini bahwasannya berasal dari rezeki yang halal, bukan dari rezeki yang haram.
Kalau orang sholat tapi korupsi, dari hasil korupsinya dia beli makanan, kemudian dimakan oleh keluarganya, maka tidak mungkin itu dikerjakan oleh orang-orang yang sholat. Jelas tak Bapak Ibu? Saat makan bawa nilai sholat, makan tangan kanan, makanannya halal, makanannya bukan hanya halal tapi halalnya thayyib, halalan thayyibah. Sebelum makan berdoa, Bapak Ibu, Ustadz Solehin pernah cerita, malu dia datang ke rumah makan. Kenapa malu? Karena dia orang Islam, ada orang non-Muslim, sebelum makan doanya itu lama. Doa lama dia. Ada semenit 2 menit. Ada kita makan Bapak Ibu, berdoa sampai semenit 2 menit. Yang ada semenit 2 menit itu kita ngabisi makanan. Cepat. Berdoanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini ada orang non-Muslim, ya, berdoa di rumah makan tuh lamun, resepnya, terima kasih dia dengan Tuhan. Sudah dikasih makanan, dari makanan menghasilkan rezeki, menghasilkan energi, dari energi dia udah pacak begawe. Betul lah. Kita yang orang Islam bagaimana? Kadang-kadang tidak berdoa, langsung makan. Apalagi kapan datang Ramadan hari pertama. Ramadan hari pertama tidak sempat lagi doa batalkan puasa itu. Allahu Akbar, Allah. Makan buah. Saya baru tahu di Palembang inilah orang buka puasa itu banyak. Pertama kali saya puasa di Palembang, makan di rumah mertua, makan di rumah Ustadz Solihin itu ada banyak makanan. Ada buah bukan cuma satu, ada semangka, ada jeruk, ada buah melon, ada ini. Habis itu nggak langsung makan nasi, ada pempek, ada gorengan, ada tekwan. Nasi, ada nasi, sayur, ada lauk. Ya, lauknya bukan cuma satu, bukan ayam, ada ikan. Baru tahu di Palembang. Kalau kami di Jawa Bapak Ibu, itu makanan cuma satu. Minuman, kalau ya teh saja. Kalau es ya es saja. Tapi kalau di Palembang nih ada es, ada air putih, ada banyu anget. Itu baru tahu di Palembang nih. Makanya saya kaget. Saya bisik-bisik lah saat itu sama istri saya. Ini siapa yang habiskan makanan ini sebanyak ini? Ya kita lah. Nah, tak mungkin lah kita habis makan sebanyak ini. Apalagi saat puasa itu Bapak Ibu, kita ini tidak tahan makan banyak kan. Tapi nafsu kita yang seakan-akan kita sanggup makan banyak kan. Makanya saat Ramadan pertama, yang rame itu mana? Yang rame pasar takjil. Pasar takjil lah mau dibeli. Sampai mana tadi? Perhatikan sini Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau ingin Bapak Ibu sholatnya bagus, sholatnya benar, menuai pahala, khusyuk dalam sholatnya. Banyak orang-orang yang curhat, Ustadz, kenapa aku sholat itu sampai hari ini belum khusyuk? Kenapa sampai saat ini sholat belum khusyuk? Bapak Ibu merasa enggak? Sebelum takbir, kita ini tidak ingat apa-apa. Tapi saat takbir, Allahu Akbar, selesai bar langsung ingat galau-galau. Tadi motor sudah dikunci belum ya? Tadi sendal sudah taruh tempat aman belum ya? Ini kan musim hujan, jemuran sudah diangkat belum ya? Tadi kompor sudah dimatikan belum? Langsung ingat galau. Anak tadi sekolah sudah ada yang jemput belum ya? Langsung ingat galau. Betul lah Bapak Ibu? Karena setan, ya, setan itu ada spesialisasinya Bapak Ibu. Apa setan yang khusus menggoda orang saat sholat? Setan apa namanya? Silakan dicatat. Namanya setan khanzab. Khanzab. Tulisan Latinnya gini. Khanzab. Maka Bapak Ibu harus kenal nama-nama setan. Kenapa Ustaz harus kenal nama-nama setan? Kaget khawatir anak ibu, anak bapak dikasih nama-nama setan. Lah iya, mentang-mentang namanya bahasa Arab. Khanzab. Bagus sih. Bagus ya Khanzab ini. Langsung dikasih nama. Anaknya laki-laki dikasih nama Abdul Khanzab. Iya, Abdul Khanzab. Jelas Bapak Ibu. Harus kenal nama-nama setan. Setan itu seperti dokter, ada spesialisasinya. Setan khusus yang ganggu saat sholat, setan yang khusus ganggu saat wudhu, setan yang mengganggu kehidupan rumah tangga. Ada galau Bapak Ibu. Bapak Ibu harus kenalan lah.
Harus kenalan. Kaget balik ke rumah, langsung googling nama-nama setan. Dicek dulu Bapak Ibu. Jangan-jangan nama anak ibu, iya, jangan-jangan nama anak ibu itu ada nama setan. Kalau bener nama setan, seneng gitu Pak ini Pak Yus. Kaget diganti namanya. Habis diganti akikah lagi. Makan-makan gitu enak. Jangan lupa undang Ustaz Alif. Elok-elok makan-makan. Jelas ya Bapak Ibu? Sudah nak terbit matahari ya. Pesan saya yang terakhir Bapak Ibu sebelum ditutup, jadikan sholat kita itu waktunya sebanyak 24 jam. Makan, bawa nilai sholat. Sebelum tidur, bawa nilai sholat. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, kitab yang membahas tentang akhlak, nomor 1 akhlak yang dibahas adalah akhlak tidur. An-naum akhul maut. Dia tidak sembarangan tidur. Dia ambil air wudhu sebelum sholat. Tapi Bapak Ibu kalau habis wudhu, jangan yang sudah berkeluarga ini suami istri jauh-jauhan. Jauh-jauh lah, aku sudah wudhu, batal wudhu aku ini. Bukan, karena wudhu dalam tidur itu bukan masuk pasal toharoh, bukan masuk pasal fikih, tapi masuknya pasal akhlak. Tidak apa-apa Bapak Ibu yang sudah menikah, suami istri berdekatan, pegangan tangan boleh, pelukan boleh. Jangan sampai gara-gara wudhu Bapak Ibu saling berjauhan, takut batal. Bukan. Yang dimasuk wudhu sebelum tidur itu pasalnya pasal akhlak. Makanya pasalnya itu toharoh. Kemarin sudah saya jelaskan belum? Pembersihan dalam agama itu ada 3. Ada namanya nazofah. Nazofah itu bersih-bersih fisik, nyapu, ngepel, ngelap kaca, itu nazofah. Ada namanya tazkiyah. Tazkiyah itu pembersihan, tapi pembersihan jiwa. Ada juga yang namanya toharoh. Toharoh itu yang dibersihkan 2. Yang dibersihkan jasad, yang dibersihkan juga batin. Maka Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya, Ustadz, ngapo kita kentut? Batal wudhu gitu. Betul nggak? Harusnya yang dibasuh, mohon maaf, apa? Kalau seharusnya dibasuh, mohon maaf, pantat ki. Buang air kecil batalkan wudhu dah. Kalau kita pikir aneh dah itu. Buang air kecil batalkan wudhu. Kan yang mohon maaf berhadas itu cuma mohon maaf bagian kemaluan saja. Kenapa saat kita buang air kecil, kenapa tidak diperintahkan untuk basuh mohon maaf kemaluan kita baik? Kok kita disuruh wudhu ulang, kenapa? Karena wudhu masuknya pasal toharoh. Kentut, buang air kecil itu simbol kotor. Berarti maka dikhawatirkan Bapak Ibu kita menjadi orang yang kotor, sehingga saat kita datang sholat, kita saat berangkat tidur, kita disucikan kembali dengan wudhu. Jelas sampai sini Bapak Ibu? Kalau kita suci dari wajah sampai dengan kaki, kita berangkat tidur dalam keadaan yang suci zahir, suci batin, tidak ada dosa menempel. Kemudian kita tidur, tidak dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Bawa nilai sholat saat tidur. Sebelum tidur, kebas dulu kasur itu 3 kali sambil mengucap ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kebas dulu 3 kali. Kemudian saat tidur langsung berangkat tidur. Enggak, berdoa dulu. Doa tidur panjang sebenarnya Bapak Ibu. Tapi kalau capek, kalau sudah capek niat, dikasih rukhsah, dikasih toleransi, dikasih kemudahan, cuman baca apa? Bismika Allahumma ahya wa amut, atau bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Doa sebelum tidur. Kemudian langsung tidur. Tidak. Perhatikan posisi tidurnya. Posisi tidur yang dianjurkan adalah ngadap sebelah kanan dengan tangan menempel di atas di bawah kepala gini. Nah, ngadap sebelah kanan. Jangan tidur, ya Bapak Ibu. Kalau pengen lihat orang tidurnya beralat atau tidak, kita tuh lihat tidurnya mana. Ada orang yang tidur ngadap kanan, ada orang yang tidur ngadap ke kiri. Boleh tidur ngadap ke kiri itu biasanya untuk menyembuhkan mah. Kalau Bapak Ibu punya mah, punya asam lambung, tidurnya ngadap ke kiri, gitu ya. Tapi kalau tidak sedang mah, ngadap sebelah kanan. Ada orang tidur telungkup. Nah,
Menurut riwayat itu tidurnya setan. Jadi kalau bapak ibu ada yang tidur cuma ini, berarti hampir dipastikan tidurnya tidak wudu, tidurnya tidak berdoa. Ada yang tidur mohon maaf bajunya sampai kebuka-buka, sudah kebuka-buka ngiler pula, habis itu ini suami aku apa zombie. Itu karena dia tidak bawa sholat saat tidurnya. Maka bapak ibu jadikan seluruh kegiatan kita selama 24 jam itu membawa nilai-nilai sholat. Sudah selesai zuhur, oh kaget aku bertemu Allah lagi asar. Sudah bertemu, kan banyak yang bisa kita kerjakan saat jeda antara zuhur ke asar, betul gak? Ada makan siang, ada tidur siang, ada begawi, ada ini. Maka kalau orang yang sadar dia sholat selama 24 jam, dia jaga itu antara zuhur ke asar dia jaga, antara asar ke maghrib dia jaga, antara maghrib ke isya dia jaga, tidurnya dijaga. Kenapa? Karena dia akan bertemu Robnya pada subuh. Dijaga seperti itu. Insya Allah kalau bapak ibu membiasakan hal seperti ini, insya Allah bapak ibu kita galau-galau sholat dalam keadaan yang khusyuk, sholatnya nikmat, sholatnya mantap dan menuai pahala. Cukup ya? Oh yang nak nanya silakan. Kalau ada yang nanya bapak ibu. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum wa aqulu qawli hadza. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.